Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, Ruby seputar lambung. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Oke, kali ini saya akan menanggapi pertanyaan atau tanggapan lah dari Kak Siti Muntari. Ini komennya, saya bacakan dulu. Ini sepertinya udah saya balas, namun tidak apa-apa, saya balas lagi aja. Saya terdiagnosa gastritis kronik ya. Kronis atau kronik itu adalah gastritis yang terjadi jangka panjang. Istilahnya gastritisnya ini sudah lama ya, namun pulih sembuh ya. Pulih kambuh maksudnya. Jadi enak sakit lagi. Nah, enak itu sebenarnya belum sembuh, itu hanya ditekan oleh obat penekan asam lambung biasanya. Kemudian sekarang stop obat dokter. Nah, karena mungkin ini ya, melihat pengalaman teman-teman atau lihat video saya sehingga terinspirasi untuk tidak lagi konsumsi obat lambung. Kemudian yang dilakukan setiap pagi minum air pati Garut, tidak tepung terigu ya. Tepung terigu ya, bisa dipahami ya. Tidak pedas, tidak asam, mungkin sudah sangat bagus sekali. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan kalau tiba-tiba terasa nyeri dada kayak teriris-iris? Oke, nyeri dada itu di sini tuh, di ulu hati karena gastritis. Sensasinya apa yang saya lakukan karena saya sudah komit gak minum obat dokter untuk pereda nyeri yang datang tiba-tiba ini, terima kasih. Oke, di bawah ada tanggapannya lagi, hasil EKG bagus, ternyata nyeri dada itu efek dari gastritis ini. Oke, saya akan jelaskan. Ini yang bersama yang dialami oleh istri saya dulu, yaitu sama gastritis kronis. Kak Siti Muntari, pertanyaannya yang dilakukan kalau tiba-tiba terasa nyeri dada seperti teriris-iris, yaitu minum air hangat. Ya, minum air hangat. Kemudian air hangat ini jangan nunggu sensasi dadanya datang ya. Setiap jam kakak harus minum air hangat. Semisal sekarang jam 2 siang, nanti sekarang minum nih, bisa 3 teguk, 4 teguk, atau setengah gelas atau 1 gelas. Jam 3 minum lagi. Kemana-mana kalau bisa bawa termos kecil. Ini seumpama termos ya, bawa termos kemana-mana isinya air hangat. Air hangat ini diminum sedikit-sedikit biar apa? Lambungnya terhidrasi ya, biar tidak sakit gitu lambungnya. Itu untuk membuat rasa nyaman, dan itu adalah salah satu terapi untuk pemulihan atau penyembuhan luka lambung juga, karena kakak ini sudah tergolong yang sakitnya parah ya, kronis seperti saya dulu. Ini udah bagus, disiplin banget ya, tidak makan yang pantangan, itu sudah tidak dimakan, udah bagus sekali ya. Apresiasi dari saya, alhamdulillah kakak sudah sangat semangat. Saran saya ditambah lagi dengan madu hitam pahit ya. Kalau kakak mau minum madu hitam pahit ini ya, ini setelah minum pati Garut ya, kakak minum pati Garut ya. Tak cek lagi. Kakak sebentar saya cek komennya. Oke, pati Garut ya. Pati Garut bisa, pati singkong bisa, atau kanji bisa. Setelah minum pati Garut, minum madu hitam pahit 1 sendok. Sebelum makan siang minum lagi 1 sendok. Sebelum makan sore minum lagi madu hitam pahit 1 sendok. Pokoknya sebelum kemasukan makanan ya atau nasi, kita masukkan madu hitam pahit agar dia membantu pencernaan. Madu hitam pahitnya di TikTok saya ya, kalau mau order namanya Ruby Store seputar lambung ya untuk TikTok saya. Kalau mau madu hitam pahit di tempat kakak silakan, namun pastikan keasliannya. Kalau ini sudah pasti karena saya pakai ini dan teman-teman juga pakai ini, dan manfaat atau khasiatnya sungguh luar biasa. Oke. Oke, kemudian tak tambahin nutrisinya. Kalau mau tambahan nutrisi bisa pakai propolis. Oke, propolis ini juga sama, rekomendasi propolis yang saya pakai belinya di TikTok, namanya Meta Propolis. Dia itu 100% propolis murni, tidak ada campuran istilahnya. Kalau mau dibeli di tempat lain silahkan, namun pastikan itu tadi untuk keaslian produknya. Kemudian tak tambahin lagi, kalau mau bikin minuman teh ya, teh itu jangan pakai teh yang biasa ya, pakainya teh binahong. Nah, kalau bikin teh binahong jangan dikasih gula. Kalau mau pakai gula bisa pakai gula singkong bisa, atau bisa menggunakan madu manis. Nah, madu manis bisa. Jadi madu ini kita harus tersedia ya. Keluhan seputar lambung kita harus sedia madu. Kenapa? Keluhan seputar lambung adalah keluhan di bidang pencernaan. Ketika kita berbicara tentang pencernaan, erat hubungannya dengan enzim pencernaan, karena dia membantu mengolah makanan yang masuk ke dalam lambung kita.
Nah, madu itu teman-teman ya mengandung enzim pencernaan sehingga harus kita konsumsi setiap hari. Setiap hari loh ya kata kuncinya. Sampai kapan? Sampai sembuh. Setelah sembuh, mau stop madu boleh, mau lanjut silakan gitu ya. Yang penting saat teman-teman belum pulih nih, rutinkan madu. Ini teman-teman madu saya bukan hanya ngomong saja, tapi saya juga konsumsi. Ini madu saya, ini madu manis saya nih. Kalau kemana-mana saya bawa botol kecil madu. Madu hitam pahit ada di tas saya. Setiap saat kita bisa minum madu. Dan nanti biar luka lambungnya sembuh ya. Setelah luka lambung sembuh tambah probiotik ya. Contoh konsumsi probiotik saya nih. Saya pakai cuka apel untuk probiotiknya. Untuk probiotiknya saya minum cuka apel. Ini botol kosong yang setelah saya minum ya nih, tidak saya buang karena biar teman-teman mengetahui bahwa saya juga konsumsi probiotik. Oke, itu dirutinkan ya. Jadi nutrisi itu harus istilahnya lebih dari 2 lah ya. Jadi kakak pakai pati Garut, pakai madu hitam pahit, tambahi juga mungkin dengan propolis, tambahi juga mungkin dengan teh binahong. Oke, ada yang kelupaan, tambahi lagi dengan kunyit. Penggunaan kunyit setelah makan siang, kita bikin air kunyit, direbus bisa, diparut bisa, campur madu, madu manis bisa, ya silakan. Atau kalau nggak mau campur madu karena sudah konsumsi madu hitam pahit, nggak apa-apa. Air kunyit aja dikonsumsi setelah makan siang. Pola makannya benar-benar dijaga, konsumsi proteinnya harus terpenuhi seperti telur rebus, ayam, tahu tempe sih agak sensitif biasanya. Kemudian ikan air tawar silakan ya. Nasinya yang lembut, sayurnya jangan terlalu keras. Yang paling aman tuh mungkin bayam sama wortel gitu ya. Buahnya juga buahnya jangan terlalu banyak, pakailah kurma sama alpukat aja. Jadi itu pola makannya memang sangat-sangat terbatas untuk keluhan seputar lambung karena lambung kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dia meminta makanan yang mudah diolah, Kak. Tidak hanya mudah diolah, tapi diserap nutrisinya itu juga bagus. Nah, makanan yang saya sebutkan tadi itu adalah makanan yang nutrisinya bagus dan diolah oleh lambung itu mudah ya. Hindari soto, rawon, kerupuk, ya bakso, mie itu tidak boleh dulu. Roti tidak boleh, roti tawar pun tidak boleh, biskuit pun tidak boleh ya. Nah, teman-teman patuhi segala apa yang saya ajarkan barangkali bermanfaat karena saya adalah peneliti. Peneliti dalam artian pernah mengalami. Saya pernah mengalami GERD, anxiety, pernah merawat istri saya yang mengalami gastritis kronis. Saya memang tidak gastritis, tapi saya hafal betul karena saya yang merawat istri saya sampai sembuh ketika mengalami gastritis kronis. Istri saya dulu beberapa 2 tahun ya, pulih kambuh ya, sembuh kambuh karena bergantung kepada obat lambung. Nah, di sini saya tidak menyalahkan obat lambung karena memang dia tugasnya untuk penanganan jangka pendek. Untuk penanganan jangka panjang harus jaga pola makannya karena dulu istri saya memang pulih kambuh tidak menjaga pola makan, akhirnya terkena gastritis kronis. Bagi teman-teman yang mengalami gastritis kronis, cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat di YouTube diulang-ulang gratis juga ya videonya silakan ya biar bisa sembuh total. Kalau sudah sembuh total bebas mau makan apa saja. Oke, teman-teman, tubuh kita ya teman-teman lah adalah cerminan. Ya, kondisi tubuh kita adalah cerminan apa yang kita makan. Oke, teman-teman, salam sehat dari kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Intinya seputar lambung teman-teman ya, jaga pola makan. Lambung itu teman-teman kalau kita mau mempelajari secara detail, lapisan dari lambung itu ya teman-teman ya, dia itu memang istilahnya sebenarnya tidak suka dengan beberapa makanan yang dicerna itu sulit. Atau makanan yang udah diproses sekian banyak proses gitu ya, atau yang terlalu manis-manisnya tidak alami terutama. Nah, coba aja dievaluasi teman-teman yang mengalami gastritis apalagi yang kronis gimana dulu pola makannya. Kemudian tidak hanya pola makan, apakah juga sering konsumsi obat-obatan yang mungkin dosisnya terlalu tinggi, terutama obat nyeri ya, atau terlalu sering konsumsi obat lambung. Nah, obat lambung itu juga
bagus konsumsi jangka panjang. Oleh karena itu, belajar teman-teman, tidak hanya belajar di akun ini, silakan ke akun-akun lainnya seputar lambung seperti apa sih gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada salah kata, silakan komen ya. Saya akan berusaha membalas komen-komen teman semua dengan video seperti ini ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.